Saya kira Bapak Ibu kemarin kita sudah bertemu nggih untuk pengantar kodifikasinya, kemudian dilanjutkan Bu Nuryati untuk eh, kodifikasi morbiditas mortalitas. Nah, itu nanti akan saling terkait. Ditambah kemarin juga sudah berdiskusi dengan Pak Markus gitu ya, terkait dengan audit rekam medis. Nah, itu juga nanti akan terkait dengan materi yang kita akan diskusikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, langsung saja nggih untuk mempersingkat waktu karena nanti setelah ini kan langsung nyambung sesi 2 nggih. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan berjumpa dengan Bu Hosiza. Oke, langsung izin saya share. Oke, sampun nggih. Sampun terlihat nggih Bapak Ibu. Oke, apa yang kemudian kita akan coba diskusikan hari ini adalah yang pertama kaitannya dengan manajemen risiko, kemudian informasi klinis dan diagnosis. Berikutnya ada audit coding, bagaimana metodenya dan seperti apa gitu ya contoh kasusnya yang kemudian nanti kita bisa sampaikan kepada para mahasiswa terkait dengan mata kuliah audit informasi klinis. Mungkin terutama untuk yang mahasiswa D4 nih atau sarjana terapan. Kalau di kurikulum D3 sepertinya belum sampai audit informasi klinis. Karena kaitannya dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan. Untuk D3 itu lulusannya kan dia sampai dengan mampu untuk menentukan kode ya, menentukan kodifikasi klinis. Sedangkan untuk sarjana terapan atau D4 ya dia sampai dengan melakukan verifikasi ya, validasi ketepatan kode. Nah, ini sehingga yang nanti imbasnya adalah ke pembiayaan kesehatan ya. Nanti sehingga kemampuan untuk critical thinking-nya begitu ya, kemampuan analisisnya, kemampuan evaluasinya itu menjadi sangat diperlukan. Bapak Ibu, dimulai dari ini ya, ada statement bahwa apabila ada pasien yang dia mengalami suatu hal gitu ya, kaitannya dengan adverse medical occurrence. Ya, kalau kita kenal biasanya ada dugaan malpraktik begitu ya. Pasien bisa melakukan tuntutan ya. May attempt to hold both the private physician and the hospital liable. Jadi tuntutan itu tidak hanya ke rumah sakit tapi juga ke tenaga kesehatan, terutama ke dok biasanya yang ditujukan karena yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Nah, ini yang kemudian perlu dimitigasi begitu ya, supaya semuanya aman, pasiennya sembuh, tidak ada kecacatan, rumah sakit dan tenaga kesehatannya juga bebas aman dari tuntutan hukum ya karena memang pelayanannya itu bermutu, prima. Nah, ini yang perlu betul-betul diperhatikan apalagi saat ini gitu ya. Semakin lama memang pelayanan kesehatan dituntut untuk semakin bermutu. Baik, kemudian berikutnya kaitannya dengan manajemen risiko, bahwasannya healthcare risk management, jadi manajemen risiko di bidang pelayanan kesehatan itu meliputi ada insurance, jadi ada jaminan, ada asuransi, dan juga ada quality control. Ya, jadi kontrol mutu, penjaminan mutu, bagaimana kemudian kaitannya dengan masalah ya salah satunya adalah kedisiplinan yang di sini merupakan gabungan dari suatu kegiatan yang diupayakan untuk meminimalisir adanya efek samping terkait dengan kehilangan dalam artian kerugian yang dihasilkan ketika satu fasiankes tertentu itu melakukan kegiatan pelayanan kesehatan yang di situ meliputi berbagai aspek, ada terkait dengan organisasi, kemudian fisik dan juga finansial. Biasanya kan mungkin Bapak Ibu juga dulu pernah mendengar ada tuntutan hukum ke rumah sakit, tuntutannya nggak main-main gitu ya, bisa sampai miliaran. Nah, sehingga di sini perlu betul-betul diperhatikan supaya kejadian serupa itu tidak terulang atau bahkan ya tidak ada lagi gitu ya.
Kemudian berikutnya ada istilah risiko. Ya, risiko merupakan suatu situasi yang berpotensi menghasilkan cedera pada individu atau kerugian finansial. Jadi kalau dari segi sudut pandang pasien, ya pasiennya itu mengalami cedera atau kecacatan misalnya, tidak sembuh-sembuh begitu ya, atau bahkan semakin parah, atau dan juga bahkan mengalami kematian misalnya. Dari sisi fasiankesnya, nah karena adanya tuntutan hukum maka dia akan memperoleh kerugian gitu ya, karena tadi kalau misalnya tuntutannya gugatannya diterima oleh hakim di pengadilan, maka mau nggak mau kan berarti harus membayarkan sejumlah tuntutan yang dilayangkan. Nah, di sini untuk bahaya cedera, ya ini kita tahu semua adalah bahaya atau cedera adalah suatu tindakan yang menghasilkan sesuatu yang salah atau merusak hak atau milik seseorang. Ya, jadi ini yang kemudian menjadi objek utama terkait dengan manajemen risiko. Bapak Ibu, jadi untuk tujuannya sendiri yang pertama meminimalkan, ya menekan serendah mungkin cedera potensial yang timbul, kemudian mengantisipasi agar tidak terulang kembali, serta merespon terhadap kemungkinan terjadinya cedera. Jadi sudah, ya ibaratnya sedia payung sebelum hujan kan begitu nggih. Daripada nanti terlanjur sampai dengan ada muncul tuntutan hukum, maka langkah lebih baik untuk dimitigasi, diminimalisir dari awal. Nah ini yang kemudian kita kaitkan dengan patient safety gitu ya. Harapannya betul-betul prioritas itu pelayanan kesehatan memang untuk tujuan keselamatan pasien. Ya, sekarang sudah masuk juga di akreditasi, ini salah satu aspek ya terkait dengan aspek keselamatan pasien. Oke. Nah, bagaimana kemudian dalam melaksanakannya? Maka di sini perlu adanya evaluasi asuhan medis atau asuhan kesehatan. Yang di sini untuk melihat sejauh mana kepastian kualitas pelayanan yang diberikan. Dan tentu saja evaluasi tersebut harus berkesinambungan, tidak cukup hanya 1-2 kali gitu ya. Harus dilakukan secara periodik. Mungkin bisa sebulan sekali, bisa triwulan sekali, dan seterusnya. Yang jelas ada mekanisme penjadwalan yang teratur gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana kemudian bentuk dari evaluasi berkesinambungan tersebut? Jadi di sini untuk mengidentifikasi permasalahannya kaitannya dengan masalah kualitas atau administrasi pelayanan. Nah, perlu dilakukan suatu audit medis. Nah, sini kemudian kita mengenal yang namanya audit medis. Ya, kenapa dilakukan? Ya, tujuannya adalah tentu saja memastikan penggunaan pelayanan rumah sakit yang tepat. Bagaimana caranya? Dengan melakukan kajian utilisasi atau analisis berkala performance dari sistem pelayanan dan asuhan kesehatan. Jadi semuanya dikaji, ya, dianalisis dan dievaluasi. Apakah penggunaan sumber dayanya sudah tepat? Bagaimana dengan pemberian obat? Apakah ada obat misalnya yang bertumpuk-tumpuk begitu ya? Ada yang tidak perlu tapi tetap diberikan. Kemudian bagaimana dengan penunjang medis, biasanya seperti itu ya. Kadang-kadang kan kita merasa kok banyak sekali ya, misalnya dilakukan ronsen misalnya berkali-kali gitu ya, atau USG dan seterusnya. Nah ini perlu ada evaluasi. Apakah memang perlu misalnya sampai dengan 5 kali dilakukan ronsen? Nah ini ya, jadi dilakukan kajian utilisasi ya, jadi penggunaan dari sumber daya pelayanan kesehatan yang ada. Nah, kemudian mengapa perlu audit medis? Ya, ini salah satunya adalah di standar akreditasi ya. Ini mengharuskan adanya bukti rumah sakit telah melaksanakan audit klinis dan atau audit medis. Nah, ini ya, sudah menjadi suatu standar di akreditasi. Kemudian perlunya dilakukan evaluasi proses pelaksanaan panduan praktik klinik, alur klinis atau clinical pathway, kemudian ada protokol klinis dan atau prosedur dan atau standing order di prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis. Nah, ini ya, jadi di PMKP ya 5.1, nah ini dijelaskan bahwa kemudian suatu audit itu diperlukan.
Ya mau nggak mau, agar rumah sakit itu terakreditasi ya berarti perlu ya, ada suatu semacam tindakan evaluasi atau audit. Di Permenkes nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada JKN itu juga disebutkan bahwa ada istilah kendali mutu dan kendali biaya. Nah, berarti di sini yang kemudian dua hal ini yang kami kira ini adalah nanti saling berkaitan erat gitu ya Bapak Ibu. Dengan adanya kendali mutu nanti harapannya juga akan mencapai adanya kendali biaya. Nah, bagaimana caranya? Ya biasanya akan dibentuk tim kendali mutu dan kendali biaya. Tugas utamanya adalah melakukan audit. Nah, ini ya, jadi makanya kenapa proses, misalnya untuk proses pengajuan klaim itu kan juga rigid ya. Kadang-kadang juga akhirnya dari BPJS aturannya itu berubah-ubah gitu ya, karena memang perlu istilahnya ini ya, untuk menemukan suatu standar yang betul-betul pas. Nah, ini yang memang agak sulit gitu ya, dengan di tengah kondisi Fasiankes yang berbagai macam, sangat banyak, kondisi sosioekonomi dan juga kesehatan ya di seluruh Indonesia yang mungkin tidak merata. Nah, ini yang kemudian proses untuk mencapai satu standar penjaminan pelayanan kesehatan itu menjadi ya butuh proses gitu ya. Nih. Nah, sehingga ini kalau Bapak Ibu nanti mencari begitu ya, untuk pedoman audit itu sudah ada di KMK nomor 496 tahun 2005. Nanti Bapak Ibu monggo bisa searching gitu ya di Google, saya kira nanti sangat mudah untuk menemukan dokumen ini. Nah, ini yang kemudian digunakan di rumah sakit. Ya, mungkin nanti kalau misalnya ada update ya Bapak Ibu mungkin bisa sharing ya. Apakah ini ya sepertinya ini masih berlaku, belum ada aturan terbaru. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mencermati ya apa itu audit medis, kemudian bagaimana melaksanakannya, seperti apa timnya yang ada di dalamnya gitu ya, bagaimana proses awal sampai dengan nanti hasil pelaporannya dan seterusnya. Nanti monggo Bapak Ibu bisa mencermati di aturan ini. Kemudian Bapak Ibu untuk berikutnya ya perlu adanya evaluasi berkesinambungan gitu ya. Tadi kalau tadi adalah kaitannya dengan data medis, nah ini kaitannya dengan pelayanan penunjang diagnostik, pemeriksaan penunjang gitu ya. Nah, jadi yang pertama tentu saja dari segi variasinya, pelayanan penunjang apa saja. Apakah setiap pasien memang harus diberikan tindakan misalnya EKG, RO toraks gitu ya, kemudian ada USG dan sebagainya, atau tidak. Yang kedua, kuantitasnya, berapa kali masing-masing tindakan penunjang itu dilakukan. Nah, sehingga di sini perlu adanya suatu standar pelayanan medis diagnostik gitu ya. Nah, nanti juga akan mengenal yang kemudian yang namanya clinical pathway atau CP. Dan memang CP itu ya akhirnya nanti berkembang terus gitu ya. Karena memang untuk setiap diagnosis nanti mestinya alur klinisnya ya, clinical pathway-nya itu berbeda-beda. Dan dengan adanya CP ini memungkinkan ini terbentuknya tercapainya standar pelayanan medis diagnostik gitu ya. Memang satu misalnya untuk penunjangnya itu dilakukan USG-nya 2 kali cukup ya, harusnya cukup gitu ya. Kecuali mungkin ada indikasi lain yang sehingga perlu pemeriksaan berikutnya. Sehingga hal ini kemudian tadi mengarah kepada kendali mutu dan kendali biaya. Tentu saja kan setiap kali periksa ada nominal harganya gitu ya, tapi dengan kemudian ada standar dapat diminimalkan, nah itu nanti akan berkontribusi pada penghematan biaya. Nah, kemudian untuk prinsip manajemen risiko sendiri, yang pertama ada langkah-langkah dasarnya yang meliputi ada identifikasi, evaluasi, eliminasi, reduksi, dan transfer risiko. Nah, ini yang kemudian kalau di rekam medis itu diarahkan kepada bagaimana dengan diagnosis yang ditegakkan oleh dokter yang kemudian ditranslate gitu ya oleh PMIK menjadi kode-kode
berdasarkan NCM, atau kalau tindakan itu ya kalau kita masih memakai SD dan NCM. Nah, di sini kemudian muncullah audit coding diagnosis. Bukannya kita tidak, ya memang PMIK itu kan sebetulnya untuk coding itu kan memang betul-betul harus sesuai dengan ini ya, diagnosis yang ditegakkan dokter. Jadi bukan dalam artian kita tidak percaya, tetapi lebih kepada bagaimana nanti arahnya untuk mendapatkan kode yang semakin akurat. Karena seperti yang kemarin kita diskusikan Bapak Ibu, yang kita bahas di pertemuan sesi sebelumnya kemarin ya, ada berbagai macam mungkin kendala. Apakah dari segi pencatatan di rekam medisnya yang kurang lengkap, atau dari segi SDM gitu ya, bagaimana kompetensi coder dalam melakukan kodifikasi klinis ya, sehingga apakah kemudian pas ya, tidak ada yang missing gitu ya untuk kode-kodenya. Bagaimana kita sebagai nanti seorang PMIK itu sebagai coder itu mampu melihat ya, membaca riwayat perjalanan seorang pasien itu dirawat di Pasienkes. Karena kadang-kadang kalau hanya membaca diagnosis atau tindakan yang ada di satu lembar rekam medis saja itu tidak cukup gitu ya. Pada kalanya mungkin penulisannya masih kurang spesifik, sehingga perlu untuk melihat lembar-lembar rekam medis yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan informasi klinis, ya ini adalah informasi yang dihasilkan dari sistem informasi medis asuhan pasien yang merupakan integrasi dari sistem macam-macam ya, ada sistem informasi rumah sakit, ada sistem informasi medis maupun penunjang medis. Yang paling utama di sini salah satunya adalah terkait dengan diagnosis. Sebagian besar gitu ya, tidak sebagian besar mestinya seorang pasien ya ketika berobat ke Pasienkes mestinya akan ditegakkan diagnosisnya, kan begitu Bapak Ibu. Karena diagnosis itu kan menjadi alasan kenapa seorang pasien itu menerima pelayanan kesehatan. Nah ini ya, jadi diagnosis itu apa? Diagnosis digunakan untuk menyebut penyakit yang diderita oleh seorang pasien atau keadaan yang menyebabkan pasien itu memerlukan menerima asuhan pelayanan kesehatan. Makanya kemarin ketika kita membahas tentang ICD-10 gitu ya, sebetulnya ICD itu tidak hanya berisi penyakit, tetapi juga ada related health problems. Kemarin sempat dicontohkan, ada misalnya untuk vaksinasi gitu kan, yang namanya orang divaksin kan sebetulnya kondisinya sehat gitu ya, tapi untuk mendapatkan kekebalan tubuh maka perlu tindakan vaksinasi. Nah ini kemudian dia tetap akhirnya terhitung sebagai seseorang pasien yang memerlukan mencari dan atau menerima asuhan medis dan pelayanan kesehatan. Nah diagnosis juga bisa ini, jadi beberapa poin. Yang pertama bisa merupakan penyakit dan penyebab penyakit. Kenapa dikatakan penyebab penyakit? Ya, di ICD juga disediakan bab ya, di situ ada bab 20 yang berisi external cause ya of morbidity and mortality. Jadi penyebab cedera. Contoh kemarin misalnya ada kecelakaan lalu lintas, jatuh gitu ya, tenggelam, tersambar petir. Nah, itu adalah penyebab penyakit, penyebab cedera. Kemudian bentuk alamiah cedera atau trauma, ya bentuk-bentuknya misalnya ya ada fraktur ya atau patah tulang misalnya, trauma tertusuk dan sebagainya. Atau kecacatan. Di ICD juga disediakan bab tentang kelainan kongenital, cacat bawaan sejak lahir, termasuk keadaan masalah terkait kesehatan yang semuanya terwakili oleh nomor kode yang tersedia di ICD-10. Ya, kita kemarin sedikit ya meskipun belum gamblang, tetapi paling tidak Bapak Ibu sudah melihat nih, kemarin sempat kami tayangkan seperti apa sih ICD. Nah itu monggo nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Kemudian diagnosis dapat berarti keputusan dokter ya, karena yang memang berwenang untuk menegakkan diagnosis adalah dokter atau dokter gigi. Yang di situ tentu saja akan berkaitan dengan nasib pasien gitu ya, nasibnya bagaimana. Apakah nanti pasiennya, ya harapannya sih sembuh gitu ya setelah ditangani.
Kemudian biaya yang ditanggung, ya tentu saja nanti ada implikasi biaya yang harus dibayarkan terkait dengan layanan kesehatan yang diberikan. Dan yang keempat ada income untuk bagi provider dan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini ya kalau tidak ada income nanti tidak bisa beroperasional gitu ya untuk pelayanan kesehatannya. Kemudian kualitas pelayanan kesehatan sangat bergantung pada kualitas informasi diagnosis. Ini yang nanti kaitannya dengan kode ICD-10 ya, karena semakin tepat, semakin akurat maka kode tersebut dapat mewakili kondisi sebenarnya dari pasien dan menjadi sumber ya untuk penentuan dari pembiayaan kesehatan. Utamanya kalau menggunakan inasi bijis di rumah sakit ya tentu saja yang nanti dimasukkan adalah kode gitu ya, kemudian dilakukan grouping sehingga akan muncul tagihan yang kemudian diklaim ke BPJS. Misalnya seperti itu. Kemudian kode ICD-10 mewakili pernyataan diagnosis dan diagnosis ditegakkan para profesi medis ya, mewakili tadi ya. Kemudian keberhasilan coding mencerminkan kualitas informasi diagnosis yang menginformasikan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan. Oke, jadi yang kemudian kita dari statement ini bahwa memang suatu kode yang tepat atau yang akurat itu menjadi sangat penting. Nah ini diagnosis sama dengan uang tadi ya, karena ya tentu saja nanti berkaitan dengan sistem pembiayaan kesehatan. Kalau di rumah sakit ada aplikasi nasi bijis, kalau di puskesmas atau FKTP biasanya yang sudah bekerja sama dengan BPJS ada Piker. Kalau inasi bijis betul-betul dihitung gitu ya, seorang coder atau seorang nanti staf PMIK yang bertugas kalau di rumah sakit ada istilah unit penjaminan, itu harus betul-betul mampu menentukan mana yang kemudian kode yang diletakkan sebagai diagnosis kode utama, yang lain-lain sebagai kode-kode sekunder. Gitu ya, kalau inasi bijis seperti itu. Tapi kalau Piker ya sepemahaman kami baru ini sepertinya memang mutunya untuk coding itu masih belum signifikan gitu ya. Tapi untuk yang di rumah sakit, karena inasi bijis ini adalah berbasis case-mix, ada grouping penyakit, ketika salah menginputkan kode utama maka nanti biayanya juga akan berbeda. Ya, kalau Piker biasanya ya staff nanti. Dan umumnya kalau saat ini yang dijumpai itu belum tentu lulusan rekam medis yang berkutat di Piker, biasanya perawat atau bidan, kemudian input data, diagnosis kode-kode seperti itu, nah kemudian langsung dikirimkan ke BPJS. Biasanya kalau Piker itu nanti kaitannya salah satunya untuk penentuan kapitasi. Tetapi ya sekali lagi mungkin masih belum optimal sih untuk penjaminan ketepatan kode dan nanti untuk laporannya. Nah berikutnya ada kontrol biaya dan peningkatan produktivitas, sehingga kemudian bagaimana untuk mencapai itu maka diperlukan suatu audit coding. Jadi supaya semuanya itu berjalan dengan baik gitu ya, tidak timpang. Nah, apa itu audit coding? Audit adalah pemeriksaan dokumen, pengujian kebenaran, efektivitas rekaman, serta penilaian kewajaran informasi hasil olahan rekaman terkait. Tadi jadi dicek apakah datanya sudah tepat. Sedangkan auditing adalah proses pelaksanaan audit secara berkala, gitu ya. Kemudian rasionalisasinya seperti apa? Nah, di sini kenapa perlu dilakukan audit coding? Coder harus memilih kode yang memaparkan biaya pelayanan optimal yang seharusnya diterima. Kata kuncinya adalah biaya optimal, tidak kurang atau tidak lebih. Ya tentu saja kesimpulannya kalau kalau kurang ya tentu saja rumah sakit atau vaskes rugi kan gitu. Tapi kalau lebih bagaimana? Hati-hati gitu ya, nanti bisa menjadi istilahnya adalah fraud.
Oke, nanti kita lihat ya fraud itu sedikit nanti di slide selanjutnya akan saya tampilkan. Nah, di sini dari mana biaya-biaya tersebut diperoleh dari institusi dari badan penyandang dana ya kalau yang secara di pemerintah itu ada BPJS atau mungkin dari asuransi swasta begitu ya, dan tidak meningkatkan rincian tagihan biaya tidak sesuai dengan diagnosis yang menyebabkan menjadi alasan pasien dirawat atau diterapi. Nah, ini tidak meningkatkan rincian tagihan biaya ya tadi optimal gitu ya, tidak ditambah-tambahi. Kodenya memang sudah sesuai gitu ya. Makanya kenapa kemudian kalau kaitannya dengan mungkin nanti di materi sebetulnya di materi sistem pembiayaan kesehatan gitu untuk lebih rincinya terkait dengan klaim nanti ada istilah dispute atau pending claim gitu ya. Karena mungkin di situ kode-kode yang dituliskan tidak tepat atau tidak ditemukan lembar-lembar penunjangnya. Misalnya ada kode untuk tindakan penunjang diagnostik, ada EKG, ada ronsen misalnya, tetapi ternyata di berkas pengajuan klaimnya itu tidak ditemukan hasil pemeriksaan daripada itu tadi, okay? Tidak ditemukan hasil pemeriksaan EKG maupun ronsennya. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang sebetulnya bisa mitigasi ya Bapak Ibu. Kalau memang kodenya dituliskan cukup banyak ya harusnya ditunjang dengan bukti-buktinya begitu, tidak kemudian hanya sekedar menambah-nambahkan kode-kode saja. Nah, dulu pernah ya, saya pernah di suatu ketika kemarin itu beberapa tahun yang lalu saya sempat membimbing mahasiswa ya KTI begitu. Mahasiswa tersebut melakukan penelitian tentang ketepatan kode untuk perinatal, untuk bayi baru lahir. Di mana kemudian ternyata hampir semua bayi ya yang lahir di rumah sakit tersebut itu kodenya memang cukup banyak. Ada kode P07, ada kode P berapa? P saya lupa 50 sekian gitu ya. Saya lupa kodenya. Kemudian ada kode juga untuk kadang-kadang dikasih kode untuk P21 asfiksi. Padahal sebetulnya berat bayi yang lahir di situ tuh normal sebetulnya. Tapi kenapa muncul kode P07 gitu ya? Berikutnya lagi, memang ada tindakan injeksi vitamin K. Tetapi apakah betul bayinya itu kalau misalnya di kode di P berapa ya, 5 berapa sekian itu kalau di ICD kalau dilihat itu adalah kode yang menunjukkan bayi itu mengalami defisiensi vitamin K atau ya mungkin kaitannya dengan pembekuan darah gitu ya. Nah ini ternyata setelah ditelusur ya dikonfirmasi ke kodernya di sana di rumah sakit tersebut ya memang memang dari dulu ya ngakunya dari dulu kodenya itu gitu. Nah kalau kita perhatikan ternyata ya dengan semakin banyak kode maka nanti reimbursement yang diperoleh itu semakin tinggi, memang semakin besar ya. Nah ini Bapak Ibu harus hati-hati. Ya mungkin belum pernah dilakukan audit gitu ya, atau belum pernah diperiksa oleh BPK mungkin ya, atau sampai dengan KPK sehingga mungkin masih merasa aman. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah sehingga di sini bagaimana penyelesaiannya adalah kode diagnosis yang menyerap sumber daya tertinggi harus mengikuti peraturan klasifikasi yang berlaku. Jadi ya nanti berarti salah satu kompetensi dari seorang coder ya PMIK itu adalah ini kaitannya dengan reseleksi kode. Kemarin mungkin di materinya Bu Nuryati ya, terkait dengan aturan morbiditas itu. Bagaimana memilih kode utama dan sehingga kemudian kode-kode yang lain sebagai kode sekunder. Oke, baik. Berikutnya adalah tujuannya. Tujuan audit coding untuk apa? Yang pertama, memastikan bahwa perekaman, penyimpanan, dan prosedur pengambilan kembali data diagnosis terpelihara dengan baik.
Ya, sehingga kalau dengan sudah terpelihara dan baik, berarti nanti untuk keperluan lain-lain macam-macam tadi bisa mudah dilakukan gitu ya. Ketika ada proses akreditasi juga aman, bagus hasilnya, ada audit juga tidak ditemukan ketidaksesuaian, kemudian untuk proses pengambilan laporan kesehatan juga bagus, kemudian untuk pembiayaan kesehatan juga oke, dan seterusnya. Mampu melindungi tercapainya standar uniformitas, komparabilitas, serta kualitas produk rekaman yang telah dihasilkan. Jadi uniform, seragam, terstandar. Komparabilitas berarti dapat dibandingkan gitu ya dengan mungkin vaskes lain atau di level misalnya di kabupaten kota maupun di provinsi maupun di level nasional misalnya. Kemudian mengidentifikasi area-area yang perlu peningkatan perbaikan, area kelemahan, dan menyediakan rekomendasi yang perlu demi kepastian dan peningkatan kualitas data. Jadi mana nih, misalnya setelah dilakukan audit, ditemukan, oh ternyata di bagian ini banyak catatan yang masih kosong. Sehingga bisa dilakukan tindak lanjut, oh berarti untuk selanjutnya perlu nih segera dilengkapi gitu ya. Oh ternyata ada kode-kode ini, tetapi lembar-lembar hasil penunjangnya itu tidak ditemukan. Nah, berarti perlu nanti koordinasi dengan unit pelayanan penunjang, ya monggo dilengkapi ya bukti-buktinya. Jangan sampai nanti ketika di audit kembali itu masih kosong atau tidak ditemukan. Sasarannya adalah evaluasi kualitas data klinis. Kemudian yang kedua, evaluasi proses informasi yang terkait. Ya, kualitas data klinis. Kualitas ya mutu berarti kelengkapan, ketepatan gitu ya. Datanya itu konsisten dan lengkap. Kemudian proses informasinya bagaimana prosedur dalam mulai dari pengumpulan hingga pendokumentasiannya itu harus bagus. Ini Bapak Ibu, berikutnya ini adalah beberapa persyaratan dilakukan audit coding. Yang pertama, harus tersedia rekam medis yang baik, akurat, dan lengkap. Ya, kemudian yang kedua, kesiapan semua sistem untuk memfasilitasi ketepatan waktu terlengkapinya rekam medis. Makanya kan di materi pengolahan rekam medis kan ada nih materi terkait dengan proses melengkapi rekam medis. Jadi setelah misalnya rekam medis itu dikembalikan ke unit rekam medis, ditelaah ya, pada saat dilakukan assembling juga dilakukan telaah. Ketika tidak lengkap kemudian disendirikan, kemudian dikembalikan ke unit perawatan atau ditaruh di ruangan khusus yang nanti PPA terkait gitu ya, profesional pemberi asuhan itu diminta untuk dimohon untuk melengkapi rekam medisnya. Jadi sistemnya ada, waktunya juga tepat gitu ya. Berapa lama rekam medis itu dikembalikan untuk dilengkapi kembali. Kemudian standar yang disepakati dan diatati bersama, ini standar bisa macam-macam ya. Standar pencatatan itu juga penting. Yang biasanya sering yang salah satu yang penting misalnya adalah terkait standar untuk singkatan. Kan kadang-kadang ada ya diagnosis yang ditulisnya itu singkatan. Nah, itu harus diatur, didokumentasikan. Karena kadang-kadang yang namanya singkatan itu bisa berarti lain gitu ya, kepanjangannya bisa macam-macam. Kemudian tersedia SDM yang profesional ya, tentu saja di sini harapannya ada lulusan pendidikan RMIK yang mempunyai sifat disiplin tinggi ya, kemudian handal dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas coding. Handal ya, berarti handal itu menguasai semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat melakukan coding dengan tepat. Berikutnya ada komitmen tinggi dari para tenaga medis dan pihak manajemen atau pengambil keputusan. Jadi ya harapannya semuanya proaktif. Kalau memang ya harapannya kalau memang ada dokumentasi rekam medis yang belum lengkap, ketika dimohon untuk melengkapi ya proaktif gitu ya, tidak ditunda-tunda. Ya memang kadang-kadang kendalanya adalah mungkin faktor kesibukan atau beban kerja, itu juga menjadi hal yang patut untuk
pertimbangkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk terkait dengan mengambil keputusan ya nanti ya hasil auditnya nanti kan mestinya disampaikan kepada pihak manajemen. Setelah disampaikan ya jangan sampai nanti kemudian dibiarkan saja. Berarti kan harusnya ada action gitu ya, ada tindak lanjutnya. Dan yang terakhir ada kejelasan waktu atau jam kerja kapan dilakukan ya. Seberapa kali periodenya berapa lama, apakah mau sebulan sekali, berapa bulan sekali dan seterusnya. Ini harus disepakati. Nah, metodenya biasanya menggunakan ada istilah analisis kualitatif gitu ya. Jadi mungkin kalau secara global di rumah sakit tadi kita sudah ada sedikit mengantar tadi terkait dengan audit medis gitu ya. Tetapi bagaimana dengan PMIK gitu ya, dengan ketika kita memberikan materi ini kepada mahasiswa yang nantinya istilahnya bagaimana peran ya seorang PMIK itu dalam melakukan audit coding gitu. Nah, di sini dikaitkan dengan bagaimana kita bisa melakukan review isi rekam medis untuk memastikan ada tidaknya inkonsistensi dan kurang atau hilangnya pendokumentasian yang menjadikan rekam medis inaccurate atau incomplete. Jadi kalau terkait dengan PMIK, kita ajarkan kepada mahasiswa yang nanti menjadi seorang lulusan ya, menjadi PMIK itu ya bagaimana step by step untuk melihat, mengecek rekam medis itu bila mana dikatakan lengkap, komplit dan akurat. Termasuk tadi kodenya bagaimana. Apakah kode masing-masing kodenya sudah tepat? Apakah reseleksi kode utamanya juga sudah tepat begitu ya? Apakah kode-kode tindakannya juga sudah tepat? Apakah ada lembar-lembar bukti penunjangnya gitu ya, hasil-hasil pemeriksaan penunjangnya dan seterusnya. Termasuk kalau misalnya kasus kaitannya dengan kasus bedah berarti harus ada misalnya inform consent. Ada nggak? Lengkap nggak inform consent-nya? Nah, sehingga yang ini kemudian harus dilakukan oleh tenaga lulusan pendidikan RMIK atau MIK yang handal. Ya, makanya kenapa materi untuk audit rekam medis, audit informasi klinis diawali dengan materi klasifikasi penyakit dan manajemen rekam medis itu menjadi penting ya, menjadi core competence di sini. Ya, kalau di teori ya untuk komponen analisis kuantitatif macam-macam. Kualitatif ya Bapak Ibu ada total ada 6, ada review for complete and consistent diagnostic statement. Kemudian jadi telaah konsistensi ya, kelengkapan dan kekonsistensian dari diagnosis. Kemudian telaah konsistensi masukan, jadi dokumentasi yang dilakukan. Kemudian review atau telaah untuk deskripsi dan justifikasi dari tindakan yang diberikan. Kalau kita ngomong tindakan ya apakah itu tindakan operasi atau penunjang termasuk juga medikasinya gitu ya. Berikutnya ada telaah pendokumentasian atau perekaman inform consent ya, persetujuan tindakan kedokteran. Berikutnya ada telaah praktik pendokumentasiannya. Apakah di situ misalnya kesalahan tulisan, bagaimana betulannya dan seterusnya, termasuk yang terakhir ada telaah untuk melihat ya ada nggak potensially compensable event, jadi kejadian yang berpotensial ada tuntutan hukum di sini. Nah, bagaimana kemudian hasilnya? Nanti hasilnya seperti apa? Yang pertama adalah identifikasi kekurangan yang bisa dikoreksi segera, kemudian pola dokumentasi yang kurang memenuhi syarat. Nah, kadang-kadang ini nggih, kalau kita ngomong tentang analisis kan audit rekam medis itu kan kadang-kadang ditemukan ada kolom-kolom data itu yang hanya diisi strip misalnya. Apakah itu kemudian bisa dikatakan lengkap? Ya kan? Di strip gitu. Nah, kecuali kalau memang ada SPO-nya, ada aturannya, kalau strip itu sudah memenuhi ya, itu mungkin beda cerita gitu ya. Tetapi ketika kemudian memang harusnya ada dokumentasi, tetapi kosong atau hanya di berita ada strip, nah itu yang kemudian menjadi masalah. Berikutnya potentially compensable event tadi ya, jadi kejadian yang berpotensial menimbulkan
tuntutan. Contoh di sini ya, ada misalnya tindakan ekstraksi katarak. Atau mungkin diagnosisnya katarak misalnya. Ternyata setelah dicek di lembar rekam medis yang lain, pasien itu adalah penderita DM gitu. Nah, kalau dicek di ICD, ternyata pasien DM ya dengan komplikasi katarak itu kodenya berbeda. Kalau hanya dibandingkan dengan pasien DM saja atau pasien dengan katarak saja. Nah, ini yang kemudian akan sangat memengaruhi kode yang terpilih nanti di akhir. Sebagai gambaran Bapak Ibu, mungkin ini saya coba tunjukkan gitu ya, supaya mungkin lebih detail. Seperti apa misalnya bedanya antara pasien hanya katarak saja atau DM dengan katarak begitu ya. Ini langsung coba saya tunjukkan di volume 1 ya. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pasien katarak saja, katarak itu kodenya di H. Ini Bapak Ibu, katarak itu kodenya H26.9. Ya, jadi katarak saja itu di sini. Bagaimana pasien DM yang dengan komplikasi katarak, ternyata ya memang kodenya sangat-sangat berbeda gitu. Oke, di sini ya. Jadi ini adalah kode-kode untuk DM ya, diabetes mellitus. Nah, dan DM itu juga sebetulnya macam-macam. Apakah tipe 1, tipe 2, terkait dengan malnutrisi, lain-lain. Kalau hanya dituliskan DM saja, umumnya nanti kemudian mengarah ke unspecified gitu ya, E14. Nah, kalau misalnya DM-nya itu tipe 2, biasanya singkatannya DM2NO begitu ya. Itu kodenya E11. E11 poin berapa? Ternyata di sini diabetik katarak itu berarti misalnya DM tipe 2 dengan katarak, maka kodenya menjadi E11.3 Decer ditambah H28.0 asteris. Nah kan, jadi berbeda banget gitu ya kodenya. Kalau pasien katarak saja tadi kodenya hanya H26.9, tetapi ketika pasien DM dengan komplikasi katarak menjadi E11.3 Decer ditambah H28.0 asteris. Ini ya yang kemudian, makanya kenapa kemudian ada proses audit coding itu menjadi penting ya untuk betul-betul mengecek ketepatan kode. Baik, kita kembali lagi ke materi tadi. Nah ini ya contoh tadi ya, intinya seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kemudian kita membandingkan kodenya. Kemudian kalau kita tilik dari akurasi informasi diagnosis ya kaitannya dengan kode diagnosis dianggap akurat bila sesuai dengan kondisi pasien dengan segala tindakan yang terjadi. Nah dari sini kemudian bisa ditarik ada 3 dimensi ya, ada 3 variasi kaitannya dengan diagnosis tiap pasien. Yang pertama, kode tunggal atau individual. Apakah sesuai dengan keadaan klinis? Misalnya pasien tadi cuma didiagnosis katarak. Kalau katarak saja ya kodenya tunggal H26.9. Apakah betul katarak hanya katarak saja? Pasiennya umurnya berapa? Kalau pasiennya sudah sepuh gitu ya, sudah tua, jangan-jangan kataraknya masuk yang tipe yang apa gitu ya? Atau bagaimana tingkat keparahan dari katarak gitu ya?
Karena kalau kita belajar tentang memahami tentang di ICD tadi, katarak itu ada beberapa macam gitu ya. Ada katarak senil, ada yang juvenile gitu ya. Ada katarak yang lain-lain. Jadi katarak itu tidak hanya satu, ternyata diberikan beberapa variasi kode di ICD. Makanya kenapa kemudian seperti yang kemarin di materi coding kemarin ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang kalau memang tidak ditemukan informasi yang detail, akhirnya ya coder memilih poin 9, unspecified. Yang kedua, kode multiple atau menyeluruh. Apakah mewakili kondisi klinis yang sesungguhnya atau sebenarnya? Contoh, kemarin juga kita sudah saya contohkan ya, anemia pada ibu hamil misalnya. Kalau sampai kemudian dituliskan kodenya hanya D50 misalnya, kemarin kan untuk kode anemia kan D50 gitu ya. Tapi ternyata setelah ditulis lebih lanjut, anemia complicating pregnancy itu kodenya O99.0. Sedangkan kode D50-nya sebagai kode sekunder. Nah, ini juga harus dicek. Berikutnya, yang ketiga adalah peruntunan sequencing kode-kode. Nah, ini masuk ke materinya Bu Nuryati. Untuk aturan morbiditas terutama ya. Mana yang kemudian di-assign sebagai kode utama, yang lain sebagai kode sekunder. Nah, jadi ada berbagai macam ya kondisi. Termasuk kalau kaitannya dengan kode tunggal itu atau kode multiple misalnya, bagaimana dengan pelayanan rawat jalan gitu ya, bagaimana dengan pasien yang kontrol gitu. Ini perlu kita lihat. Nah, sehingga kemudian ada beberapa kemungkinan temuan yang nanti dihasilkan. Yang pertama, penulisan diagnosis yang kurang jelas atau salah. Kurang jelas gitu ya. Tapi kalau sudah elektronik harusnya sudah semakin jelas. Kemudian pemilihan diagnosis utama dan sequencing kode diagnosis yang salah oleh coder. Berikutnya adalah pemilihan kategori 3 karakter atau 4 karakter yang salah. Ya, nanti coba kita lihat ya contoh-contohnya mungkin. Kemudian kode diagnosis tindakan yang hilang atau kurang atau tidak ditulis ya, karena ya contoh misalnya untuk kode persalinan, meskipun misalnya ya dokter hanya menuliskan parto spontan, sebetulnya tidak hanya di kode di O80 saja, tetapi mestinya ada kode Z37 sebagai outcome of delivery misalnya. Cuman kadang-kadang kendalanya gini, oh ya satu lagi untuk kode ini, apa namanya, bab 19 bab 20 di ICD ya, jadi cedera, keracunan dan itu dikaitkan dengan faktor penyebabnya, itu memang kendalanya saat ini yang pernah saya dapatkan itu ya diskusi dengan teman-teman PMIK, akhirnya yang dituliskan itu hanya kode cederanya saja, misalnya kode S atau kode T begitu ya. Kode sebab luar cederanya ya, kode VWXY itu tidak dituliskan. Kenapa? Alasannya karena ternyata ketika dimasukkan ke grouping inasi bisnis itu tidak memengaruhi pembiayaan kesehatan. Nah ini ya, akhirnya kodenya menjadi hilang, ya, tidak dituliskan, tidak lengkap. Dan yang terakhir, kode-kode yang tidak diperlukan direkam atau ditambah. Nah ini yang harus hati-hati. Awas, ada istilah fraud, abuse, atau code creep. Tinggi. Nah, ini mungkin akan lebih banyak dibahas di sistem pembiayaan kesehatan untuk materi ini. Sedikit ya, mungkin disinggung di sini. Apa itu fraud, abuse, dan code creep? Fraud adalah kecurangan atau penipuan. Abuse itu adalah tindakan manipulasi. Sedangkan code creep atau biasa dikenal dengan upcoding adalah memilih kode diagnosis untuk memperoleh biaya perawatan fiktif yang melebihi kenyataan. Jadi
kode yang dipilih sebagai kode utamanya itu yang menghasilkan nominal rupiah yang paling besar. Makanya dikatakan upcoding gitu ya. Coding untuk mendapatkan biaya penggantian biaya yang semakin besar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencermati lebih detail di ini ya, di Permenkes nomor 16 tahun 2019. Di situ disebutkan berbagai macam ya bentuk dari kecurangan yang dilakukan di era JKN Bapak Ibu. Dari segi pasien juga bisa melakukan fraud, dari provider bisa juga, dari penyedia alkes juga bisa, bahkan dari pihak BPJS-nya juga bisa. Nanti jenis-jenisnya monggo bisa dilihat lebih detail di peraturan tersebut. Nah, sehingga di sini untuk dapat menghindari hal-hal tersebut, maka ya ini sekali lagi saya sampaikan bahwa seorang coder ya itu harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan terkait dengan satu lagi sebetulnya sikap juga ya, itu penting. Ada anatomi fisiologi, patofisiologi, farmakologi, tindakan medis atau operasi, terminologi medis, dan sistem klasifikasi ataupun tata cara coding ini harus dikuasai. Kadang-kadang kita ketika mungkin Bapak Ibu kita dalam mengajar itu kan ya yang penting materinya tersampaikan kan gitu ya. Nah ini monggo kita pelan-pelan betul-betul kita evaluasi. Sebetulnya setelah kita memberikan materi ke mahasiswa itu, mahasiswa paham nggak sih? Kompeten bisa melakukan nggak gitu? Ini kemudian bagaimana kemudian cara kita untuk assessment mahasiswa tersebut? Apakah cukup hanya dengan soal-soal IC atau soal-soal multiple choice, atau perlu ada praktik gitu ya, ujian praktik dan seterusnya. Oke, ini sedikit ya mereview kemarin, menggarisbawahi yang disampaikan Bu Nuryati. Ini yang betul-betul harus ditekankan ketika belajar coding gitu ya, bahwa ada aturan morbiditas. Ini biasanya ya memang ini utamanya implementasikan ketika ada pasien dengan kondisi multiple gitu ya, sehingga kode-kodenya yang diperoleh nanti banyak, maka perlu diterapkan ini aturan ini tadi untuk menentukan mana kode utama, mana kode-kode yang lain sebagai kode sekunder. Kemudian juga monggo bisa dicek juga. Jadi kalau kita mengajarkan, biasanya kami kalau mengajar coding ya, klasifikasi penyakit itu di kelas, mahasiswa betul-betul kami pastikan mahasiswa itu membuka ICD volume 2. Coding itu tidak cukup hanya membuka ICD volume 1 dan volume 3 ya Ibu ya. Volume 2-nya juga harus diulas, dibahas. Justru malah di volume 2 ini seperti ini Bapak Ibu, disediakan banyak contoh sebetulnya. Contoh-contoh kasus gitu ya, codingnya. Ya, di sini contoh ada bagaimana mengkode dejer asteris, bagaimana dengan kasus suspek atau observasi, dan bagaimana kita mengode. Itu dicontohkan di sini ya sebetulnya. Makanya kenapa LCD volume 2, kalau versi cetak sebetulnya kan tipis ya, tidak setebal volume 1 dan volume 3. Tapi kadang-kadang mahasiswa kita yang dibawanya volume 1 dan volume 3 saja kan gitu. Nah ini monggo nanti biasanya kalau kami ya LCD harus silakan dibawa komplit, jangan ditinggal satu volume pun gitu. Oke, berikutnya ada sebab luar cedera, ada kondisi akut kronis dan sebagainya, banyak ya yang dituangkan, yang dicontohkan, yang dijelaskan di volume 2. Termasuk dengan kode untuk rawat jalan. Biasanya muncul banyak kode.
Oke, kemudian bagaimana proses pembelajaran? Ini mungkin pengalaman kami gitu ya, ketika memberikan materi ini di mahasiswa. Pertama adalah memberikan pemahaman terkait dengan konsep audit medis, audit rekam medis, dan audit coding itu sendiri. Jadi memang di awal mahasiswa itu diberikan materi-materi ini, termasuk ada konsep ini ya, ada RCA nanti juga diberikan. Kemudian berikutnya mereview kembali tata cara dan aturan-aturan coding. Tadi ada aturan, terutama aturan morbiditas. Kemudian melakukan diskusi dan pembahasan kasus coding secara komprehensif. Nah, sehingga kemudian kami bekerjasama dengan Bapak Ibu praktisi ya dari lapangan. Beliau-beliau membawakan kasus dari lapangan, kasus coding seperti itu. Kemudian bersama-sama dengan mahasiswa melakukan diskusi. Mahasiswa biasanya dibentuk kelompok, kemudian di masing-masing kelompok melakukan review telaah. Kalau misalnya ada kasus seperti ini, nanti kode-kode yang muncul seperti apa? Bagaimana dengan kaitan antara tindakan penunjangnya, kemudian medikasi yang diberikan itu pas enggak? Oke, seperti apa contohnya? Nah ini contoh misalnya, ini yang biasanya kami berikan gitu ya. Di kelas kami berikan kasus seperti ini misalnya. Nah, mahasiswa diminta untuk melakukan analisis dan evaluasi. Apakah betul diagnosisnya itu segini banyak gitu ya? Kemudian mana yang kemudian dipilih menjadi kondisi utama atau nanti berujung pada kode utamanya? Kita lihat hasilnya. Ya, ini hal yang ditelaah dulu ya. Pertama yang ditelaah adalah kesesuaian deskripsi kondisi umum, hasil anamnesis, dan pemeriksaan terhadap diagnosis. Ini sesuai enggak? Yang kedua, spesifikasi diagnosis dan tindakan medis. Dokumentasinya detail enggak? Informasinya lengkap enggak? Karena tadi ya, jangan sampai nanti kode yang diperoleh hanya poin 9 melulu gitu ya. Karena yang poin 9 kan artinya unspecified, tidak rinci, tidak jelas. Kemudian analisis kegunaan obat. Apakah ada kontraindikasi atau adakah obat yang sebetulnya tidak terkait dengan permasalahan kesehatan yang diderita oleh pasien. Berikutnya, rumusan kode-kode yang harus ditetapkan, baik kode diagnosis maupun tindakan medis, jadi semuanya dikode seperti apa kodenya. Kemudian penentuan kode utama dan kode sekunder. Dan kemudian mahasiswa diajak untuk bagaimana menyimpulkan hasil auditnya. Oke, ini Bapak Ibu contoh ya. Ini contoh hasil penelaahannya misalnya. Ini untuk urutan kode-kodenya. Ya biasanya paling atas adalah kode utama ya. Kemudian tindakannya di sini ada yang berwarna merah misalnya. Endoskopi tidak ada penjelasan mengenai organ yang menjadi objek. Ya. Nah, ini yang temuannya gitu ya. Berikutnya ini untuk analisis obatnya. Betul nggak ada obat ini itu untuk betul-betul diberikan untuk menangani atau menyembuhkan kondisi-kondisi penyakit tadi. Nah, ini yang kemudian di hasil diskusinya. Ya. Nah, jadi mahasiswa kita ajak untuk berpikir kritis gitu ya, menelaah apakah memang tepat dokumentasi yang dituangkan dalam kasus tadi. Ya, sehingga dari hasil telaah ini kemudian dibuatlah kesimpulannya begitu. Nah, di sini akhirnya ada kesimpulan bahwa memang komunikasi antar profesi terutama dengan DPJP gitu ya.
dokter penanggung jawab pasien itu menjadi hal yang penting. Karena tadi temuannya kan apakah betul tidak ada anemia nih? Apakah betul tidak ada malnutrisi nih gitu ya? Kalau kita lihat di sini kan diagnosisnya kan hanya ini Bapak Ibu. Padahal nah, tadi kan hasil telaahnya misal di sini, oh ada pemberian Sunbeplex, kemudian ada Thiamin gitu ya. Hasil mahasiswa itu menelaah, loh, padahal dilakukan penata laksanaan gizi buruk loh, gitu kan, gitu. Ya, jadi ini beberapa hal yang kemudian dicoba untuk kita diskusikan dengan para mahasiswa. Ya memang kalau memungkinkan sebetulnya akan lebih bagus lagi ketika dengan ada praktik ini, praktik apakah memang sampai dengan praktik audit medis misalnya, tapi kan itu lintas disiplin ya, lintas profesi. Sebetulnya juga ada ini, kalau memungkinkan itu akan lebih baik Bapak Ibu. Jadi ada proses diskusi dan komunikasi antar profesi itu akan lebih bagus. Tapi kalau misalnya belum memungkinkan, nah ini yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita mendampingi, memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan diskusi, kita pertajam ya kemampuan analisis mereka dalam menelaah kasus-kasus coding. Ya biasanya kami ya ganti-ganti ya, misalnya minggu pertama untuk kasus, kalau ini kan tadi mohon maaf, ini tadi kan kasus untuk saraf ya ini ya. Ada cerebral palsy di sini. Nah, mungkin berikutnya di minggu depan kasus untuk neoplasm misalnya. Minggu depannya lagi kasus untuk muskuloskeletal. Minggu depannya lagi genitourinary dan seterusnya. Harapannya dalam untuk setelah mengikuti mata kuliah audit coding atau audit informasi klinis, mahasiswa mempunyai lebih banyak gambaran ya dalam menganalisis contoh-contoh kasus per sistem tubuh yang ada di bab-bab di ICD. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ini ya yang dapat kami sampaikan sedikit materi terkait dengan audit coding. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bagaimana kemudian menyesuaikannya begitu ya, ketika bagaimana melakukan pembelajaran kepada para mahasiswa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita buka sesi diskusi ya. Atau mungkin ada tanggapan atau ada tambahan, itu sangat-sangat kami appreciate ya. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau masukan dan atau pertanyaan, kami persilakan. Izin Pak Angga. Monggo Dr. Ano. Matur nuwun, ini menarik sekali memang. Saya baru tugas lain juga. Begini, memang dalam pengalaman kami selama ini, kita perlu memahami betul antara audit medis, audit klinis, dan audit reka medis. Karena masing-masing memiliki area sendiri yang beda tipis ini, sehingga bisa-bisa rencananya mau audit reka medis, tapi ternyata kepleset sudah melangkah ke audit medis. Nah, ini nyuwun tulung nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang batas area antara audit medis dengan audit reka medis. Lalu menarik juga tentang kaitan antara audit reka medis, bukan medis ya, audit reka medis dengan clinical pathway. Nah, ini kalau menurut saya, kita dosen dan mahasiswa itu perlu juga ngintip clinical pathway supaya bisa melakukan audit reka medis lebih terarah. Terkait contoh yang ditampilkan tadi, menarik, tentang contoh kasus yang terakhir tadi, ada satu hal yang seringkali juga menjadi pertanyaan dalam pelatihan-pelatihan itu. Apakah setiap diagnosis harus diterapi? Jadi kebetulan sekali ada contoh diagnosis tapi tidak ada terapinya. Nah ini apakah selalu diagnosis yang tidak diterapi itu merupakan suatu temuan? Atau barangkali dalam pengalaman Pak Angga, ada sudut pandang
teman-teman medis yang menyebutkan suatu diagnosis, tapi memang tidak perlu diterapi, tapi perlu dituliskan. Jadi seperti kondisi pasif gitulah kira-kiranya. Dan saya terakhir tentang katarak, Pak Angga. Nyuwun sharing pengalaman Pak Angga. Katarak ini memang ada dua, katarak yang berdiri sendiri maupun katarak yang merupakan komplikasi. Nah, ini seringkali muncul beda persepsi. Katarak selalu dikaitkan dengan DM misalnya gitu. Lalu kalau ada katarak dan dilalah juga orangnya DM, apakah otomatis kondisi ini kita coding sebagai DM dengan komplikasi katarak? Padahal dimungkinkan juga dia sudah katarak duluan, baru kemudian tahun-tahun berikutnya dia DM. Nah, berarti kataraknya bukan komplikasi. Nah, ini trik untuk menentukan jalur auditnya bagaimana? Matur nuwun, Pak Angga. Terima kasih Dokter Rano. Jadi mohon nanti kalau ada yang keliru, mohon nanti dikoreksi Bapak Ibu, jadi betulkan. Jadi yang pertama tadi memang betul yang disampaikan oleh Dokter Rano bahwa jangan sampai nanti kita kepleset tadi yang disampaikan Dokter Rano. Karena memang antara audit medis, kemudian ada audit klinis, kemudian ada audit rekam medis, itu memang beda-beda gitu ya. Nah, mungkin secara detail terkait dengan apa itu audit medis. Nah, tadi sudah di di slide ada peraturan yang mendasari untuk teknisnya bagaimana pelaksanaannya itu di KMK nomor 496 tadi terkait dengan audit medis. Nah, ini yang kemudian betul-betul ya mungkin kalau terkait di pembelajaran ya mungkin minimal ya mahasiswa kita berikan pemahaman Bapak Ibu. Jadi apa itu audit medis, seperti apa dan seterusnya. Tapi kalau misalnya mungkin untuk praktik tadi tapi tetap kalau praktik harus melibatkan berbagai profesi ya yang terkait. Nah, sehingga ini menjadi kalau memang bisa dipraktikkan itu bagus, tapi kalaupun tidak ya mahasiswa kita berikan pemahamannya saja gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu untuk pedoman tadi audit medis, kalau dilihat di sini memang utamanya dilakukan oleh profesi tenaga medis gitu ya. Nah, di sini. Dan melibatkan komite medis di rumah sakit, utamanya seperti itu. Nah, sedangkan untuk audit klinis ya, itu juga mungkin ada sedikit hal yang berbeda. Ya, biasanya memang lebih banyak dilakukan sekali lagi oleh tenaga medis gitu ya, dan atau para medis. Nah, kalau terkait dengan audit rekam medis sendiri, seperti yang disampaikan oleh mungkin di materinya Pak Markus, yaitu lebih kepada bagaimana melakukan telaah untuk dokumentasi rekam medis, dan yang nanti yang ikut andil itu salah satunya utamanya adalah juga seorang rekam medis. Dan kalau kita perhatikan, kita cermati kalau di audit rekam medis itu ya, dulu kita mengenal ada analisis kuantitatif, ada analisis kualitatif. Kemudian kalau sekarang di akreditasi ada telaah rekam medis tertutup. Ada telaah rekam medis terbuka ya, open medical record review, dan juga ada telaah rekam medis terintegrasi. Nah, kemarin mungkin untuk secara materi detailnya ada di materinya Pak Markus begitu. Jadi, nah ini yang kemudian menjadi berbeda. Dari segi metodenya berbeda, kemudian dari segi tim yang melakukan juga berbeda. Ya, nah ini yang kemudian ya besok berarti Bapak Ibu kita semua harus memastikan bahwa yang kita sampaikan ke mahasiswa juga harus tepat gitu ya, tidak keliru. Kemudian terkait dengan kaitannya dengan CP ya betul sekali, kita juga harus mengenalkan mahasiswa terkait dengan CP atau clinical pathway. Kalau di pengalaman, kalau kami ya materi CP itu kami berikan sebetulnya di materi ini sistem pembiayaan kesehatan, karena nanti arahnya masuk ke ini sistem kendali mutu dan kendali biaya. Nah, jadi di situ kemudian mahasiswa itu diberikan pemahaman pertama apa itu CP, kemudian seperti apa format CP itu gitu ya. Diberikan contoh sampai dengan contohnya. CP untuk misalnya CP untuk appendicitis misalnya.
mulai dari bagaimana penegakan diagnosisnya, kondisinya, tindakan-tindakannya, dan seterusnya. Nah, ini juga ya saya setuju dengan Dr. Rano, mahasiswa juga harus dikenalkan dengan clinical pathway. Kemudian berikutnya lagi terkait dengan kasus coding itu ya menarik ya. Tadi kalau misalnya dicontohkan ya memang maka kemudian memang ada kemudian suatu tulisan diagnosis yang memang kemudian tidak memerlukan treatment itu juga ada gitu ya. Misal contoh tadi kode untuk external cost misalnya itu kan ya akhirnya menjadi kode additional gitu kan, kode pelengkap yang kemudian sebetulnya kondisi itu ya tidak ada treatmentnya, makanya kemudian kenapa akhirnya di Inasi Bijis untuk kode external cost itu tidak ada implikasi ke pembiayaan kesehatannya. Dan juga mungkin ada beberapa kondisi lain yang sebagai penyerta dari penyakit pasien itu yang kemudian ya tidak istilahnya tadi nggih disampaikan Dr. Rano tidak kemudian dilakukan tindakan yang spesifik. Mungkin karena ketika di kondisi pasiennya membaik maka kondisi tersebut juga ikutan membaik misalnya seperti itu. Tetapi ya paling tidak kan ada proses lebih kita tekankan adalah proses komunikasi ya. Ada proses rasionalisasi dari setiap catatan pendokumentasian yang ada di rekam medis. Nah, ini sebagai bentuk pembelajaran kepada mahasiswa, Dr. Rano, seperti itu. Sehingga mahasiswa juga paham, oh ternyata kalau ada misalnya ya, ada anamnesis seperti ini, pemeriksaan penunjang seperti ini, oke, kemudian akan muncul diagnosis seperti ini, sampai dengan nanti medikasinya seperti apa, apakah memang ada obat, medikasi, atau tindakan yang terkait langsung atau tidak, gitu. Kemudian nyambung tadi, ya memang betul sekali ya, memang katarak itu ada dua ya. Jadi tadi contohnya misalnya dari awal memang pasiennya itu sudah mengalami katarak gitu ya. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian pasiennya DM. Berarti kan sebetulnya kataraknya sudah diderita sejak lama. Berarti kan sebetulnya tidak terkait dengan DM. Nah, ini yang juga perlu adanya proses komunikasi, sekali lagi ya, komunikasi dengan dokter. Apakah betul kataraknya itu memang tidak terkait sama sekali dengan DM, ataukah memang kaitannya dengan DM? Karena tadi nih kalau kita lihat dari kodenya itu memang berbeda. Ya sekali lagi ya ini hanya sebagai ini Dr. Rano, penjaminan ya, kepastian bahwa kode yang ditetapkan oleh seorang PMK itu menjadi tepat. Ya jangan sampai nanti ya gambarannya anggapannya ya, oh ketika mungkin ada pemahaman yang mungkin sedikit keliru akhirnya. Oh ketika ada DM dengan katarak maka kodenya jadi asteris. Nah itu kan juga kalau misalnya ada pemahaman yang langsung seperti itu kan juga sebetulnya keliru. Nah ini yang kemudian penekanannya adalah kepada bagaimana kita bersinergi ya, berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi biasanya setelah menganalisis kasus ya, syukur kalau misalnya ada contoh rekam medis yang asli begitu, mahasiswa bisa menelaah langsung, kemudian melakukan diskusi analisis, selanjutnya di akhir nanti ada proses komunikasi dan diskusi. Nah ini betul nggak kode-kode yang ditetapkan gitu ya. Mungkin seperti itu Dr. Rano dan Bapak Ibu sekalian. Iya, matur nuwun Pak Angga. Jadi saya juga memesankan kepada mahasiswa kami, kalian nanti kalau bekerja, langkah pertamanya pahami dulu kebijakan-kebijakan batasan di tempat kerja masing-masing. Karena bisa jadi berbeda, dan audit itu pembandingnya adalah kebijakan setempat. Kalau memang di situ tidak diharuskan mengkode penyebab luar misalnya, ya berarti tidak apa-apa. Tapi rumah sakit pendidikan misalnya, itu seringkali dibutuhkan kelengkapan dan ketelitian data, misalnya untuk riset. Jadi beda-bedanya seperti itu. Matur nuwun masukannya, Pak Angga. Silakan. Iya, matur nuwun Dr. Rano. Iya, setuju Dr. Rano. Jadi ya kadang-kadang memang akhirnya beberapa vaskes itu kan mengembangkan kebijakan sendiri nggih. Tadi untuk ya kalau memang di situ tidak ditulis ya dianggap sudah tepat ya. Ya monggo gitu ya. Ini termasuk juga kan kadang-kadang kalau kita membaca di ICD itu kan tulisannya sebetulnya note-nya itu ketika ada kode additional itu kan if decide. Nah itu yang kadang-kadang pemahamannya adalah
if decide itu kan ketika jika diinginkan kan begitu. Apabila dilengkapi itu kan bagus ya sebetulnya, tetapi kalau tidak ya sebetulnya ya tadi sesuai dengan setuju dengan Dr. Rano, sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Fasiankes masing-masing. Nggih, matur nuwun Dr. Rano. Bapak Ibu yang lain monggo, masih adakah? Saya Bapak mau bertanya. Nggih, Bu Lilis monggo. Untuk audit coding ini, apakah ada tools-nya ya yang bisa dipakai untuk audit coding ini? Kalau misalnya di analisis kuantitatif gitu kan ada beberapa tabel yang bisa diisi, tinggal dicentang-centang seperti itu. Kalau ini berarti apakah harus membaca satu rekam medis full? Itu terus kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya itu kan tadi terkait dengan profesi lain ya, terutama dokter misalnya. Kalau misalnya terjadi perselisihan gitu, tentunya kan ada pendapat enggak ini seperti ini, ada pendapat masing-masing lah. Nah itu seperti apa penyelesaiannya? Gitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Lilis. Bapak Ibu, kalau di kami pengalaman di kami, nah ini mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan kembali gitu nggih. Jadi kalau di kami memang biasanya untuk kasus itu ada dua pilihan. Jadi nanti ada apakah seperti tadi langsung diberikan kasus berupa narasi nggih, atau kasus yang berupa memang rekam medis, form rekam medis. Nah, terkait dengan instrumennya sendiri biasanya kami belum menggunakan secara spesifik ada tools tertentu. Kami hanya biasanya menyediakan satu lembar itu kolom-kolom berisi abstraksi coding seperti itu. Jadi mahasiswa di situ menuliskan setelah membaca menelaah kasus itu, mereka menuliskan mana nih anamnesisnya, mana nih pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjangnya, mana diagnosisnya. Di situ sudah disediakan kolom mana diagnosis utama, mana diagnosis sekunder, kemudian tindakannya apa, pengobatan atau medikasinya apa. Di samping dari diagnosis dan tindakan tadi ada kode-kodenya, seperti itu Bu. Nah setelah itu mahasiswa kita ajak untuk berdiskusi. Nah memang betul sekali yang disampaikan Bu Lilis ya, yang kita sering temukan kadang-kadang memang terjadi perselisihan Bu. Jadi karena tadi ada beberapa kelompok, kemudian tiap-tiap kelompok kadang-kadang kan hasil diskusinya berbeda. Nah si kelompok A, oh ini seperti ini, kelompok B dan seterusnya. Nah ini yang kemudian kami dari tim dosen, kami juga melibatkan praktisi, itu kita menengahi. Jadi gini, prinsipnya adalah sebetulnya kita tidak menyalahkan pendapat, karena memang tadi bisa jadi temuannya itu bisa macam-macam. Ya tadi mungkin juga nyambung dari Dr. Rano tadi, bisa jadi nanti ada yang beranggapan kalau ada katarak dan DM itu kodenya menjadi satu, Dejer asteris. Tapi mungkin di kelompok lain itu kodenya beda-beda, sendiri-sendiri. Kode DM-nya sendiri, kode kataraknya sendiri, tidak terkait, misalnya seperti itu. Nah kita di situ menengahi. Ya, jadi kita memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa memang itu gitu ya. Tapi baik lagi, itu kan perlu ada proses, ya kalau kita ngomong di lab atau di kelas kan kita tidak bisa yang langsung melakukan misalnya lanjutnya dengan diskusi, ngomong langsung dengan dokter misalnya, tapi kita berikan arahan, oh sebaiknya seperti ini. Contoh tadi misalnya lakukan komunikasi dengan DBJP misalnya, atau kemudian cek lagi ada nggak di lembar lain yang menjelaskan oh kataraknya tadi ternyata diperoleh sejak lama gitu ya, sehingga DM-nya itu, sedangkan DM-nya baru diperoleh saat-saat ini saja. Baca lagi silahkan rule di ICD volume 2-nya. Ketika misalnya ada perbedaan penentuan reseleksi kondisi utamanya misalnya. Nah, kemudian misalnya berikutnya lagi, sebaiknya mengusulkan oh mungkin perlu ada pertimbangan untuk ada penambahan kode ini, atau kita nanti perlu nih misalnya mengkomunikasikan ke dokter, dok apakah ini memang tidak ada kondisi ini gitu ya, diagnosis ini gitu ya, tapi di kelompok lainnya oh itu tidak ditemukan hasil diskusinya. Nah ini yang kemudian kita berikan penjelasan, sekali lagi bukan dalam artian menjudge itu salah, tetapi kita
sama-sama kita istilahnya mencapai quorum ya istilahnya. Seperti ini, dan seterusnya. Jadi saling masing-masing di hasil diskusi itu saling melengkapi. Begitu Bu Lilis. Ya, jadi ya memang akhirnya karena ini apa ya? Tadi ada banyak kemungkinan seperti itu ya. Kita kemudian kadang-kadang memang tidak tercapai fixnya itu seperti apa gitu. Tetapi paling tidak kita betul-betul memberikan pemahaman ke mahasiswa bahwasannya kalau di lapangan ya kalau menemukan hal seperti ini jangan istilahnya mengambil langkah sendiri, silahkan kolaborasi dengan profesi yang lain. Begitu Bu Lilis kira-kira. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya. Sami-sami. Ya Bapak Ibu, mungkin satu kali kesempatan lagi ini kebetulan Bu Ziza sudah rawuh. Selamat pagi Bu Hos. Pagi, Pak Angga. Iya. Oke, baik. Nah, ya, saya ngikutin. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Bos. Bapak Ibu, sekalian mengingatkan untuk mengisi presensi sesi pagi ini. Kemudian untuk penugasan juga Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Karena penugasan kami tunggu sampai dengan paling lambat +5 hari kerja. Okay? Tapi kalau misalnya selesai pelatihan ini Bapak Ibu selesai juga mengerjakan tugas, lebih baik ya tidak punya hutang untuk ke depan. Mungkin untuk sementara diskusi kita bisa cukupkan dulu Bapak Ibu.